Shalom. Selamat datang. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Wanita-wanita WGBI, saya persilakan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, memandang wajah-Mu.
Haleluya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memimpin, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih berdiri, kita angkat pujian kita di bawah kepak sayap-Mu.
masih memuji nama Tuhan, kita angkat pujian kita, Yesus pengharapanku.
sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami datang kepada-Mu ya Bapa. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, sebelum kami memberi ya Bapa, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau layakkan di hadapan-Mu persembahan kami. Dan Tuhan Yesus, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita, Allah itu baik.
sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan yang kami sampaikan dan yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada sore hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Salam. Baik, ibu-ibu sekalian yang dikasih dalam Tuhan, untuk ibadah sore hari ini di ibadah WGB kita akan ambilkan firman Tuhan dan kitab Perjanjian Baru dari kitab Efesus. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Puji Tuhan, kalau sudah dapat semua akan saya bacakan untuk kita semua. Efesus 6 ayat 10 sampai 20 dengan perikop di situ adalah perlengkapan rohani. Ayat 10 kita mulai. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak terputus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan, firman Tuhan untuk sore hari ini. Untuk renungan pada sore hari ini, saya beri judul Meraih Mahkota Kehidupan dengan Senjata Rohani dan Iman yang Teguh. Untuk pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah meraih mahkota kehidupan dengan senjata rohani. Nah, namanya kita berbicara senjata biasanya berhubungan dengan sebuah perjuangan. Ya. Kalau zaman dulu perjuangan ya itu melawan penjajah. Nah, tetapi untuk di kita sekarang ini tidak lagi mengalami perjuangan-perjuangan yang berkaitan dengan penjajahan, tetapi penjajahan itu dalam bentuk yang lain. Nah, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah atau baru saja ya merayakan kemerdekaan kita, ya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya. Nah, kalau secara perjuangan mungkin sudah merdeka, namun pada kenyataannya perjuangan itu belum selesai. Masih banyak hal yang harus kita perjuangkan. Ya, kalau zaman dulu tadi saya katakan, kalau zaman dulu kemerdekaan itu mengejar kemerdekaan atau berjuang melawan penjajah. Nah, kalau sekarang ya ini itu bukan lagi melawan penjajah, tetapi di sini berkaitan, kalau zaman sekarang berkaitan dengan permasalahan ekonomi.
mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita mengatasi kesulitan hidup, ya, mencukupi kebutuhan pokok kita. Sedangkan mungkin ibu-ibu ya di sini merasakan saat ini harga-harga itu naik. Nah, ini juga masuk ke dalam perjuangan kita sebagai ibu-ibu, ya, dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga kita, dalam kita menghidupi keluarga kita, ya. Ini termasuk di dalam sebuah perjuangan. Perjuangan itu banyak sekali. Ada perjuangan kemiskinan, ada perjuangan untuk memberantas korupsi, gitu ya, kalau di dalam pemerintahan, kemudian menjaga ketertiban, dan kemudian mungkin kalau zaman sekarang ini memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, kalau zaman dulu orang berjuang, ya, melawan penjajah, masih banyak orang yang buta huruf. Nah, kalau sekarang tidak lagi ada orang yang buta huruf, semua sudah bisa membaca dan menulis. Nah, itu juga termasuk dalam perjuangan. Ada bentuk lain lagi untuk perjuangan, yaitu berjuang untuk sesuap nasi, ya, tadi berkaitan dengan ekonomi, kemudian berjuang melawan trauma misalnya, kemudian berjuang melawan hawa nafsu, ya, karena zaman sekarang ini banyak sekali godaan-godaan iblis, ya, berkaitan dengan ayat kita tadi. Nah, di situ kita melawan kedagingan kita, ya, kemudian berjuang juga melawan si jahat. Nah, di ayat di Efesus tadi dikatakan bahwa di situ kita harus mengenakan senjata Allah, ya, untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis ini adalah sangat banyak rancangan atau rencana-rencana yang berkaitan dengan kejahatan. Nah, maka dari itu kita harus melengkapi diri kita dengan senjata, yaitu apa? Senjata rohani. Nah, lalu siapa yang menguatkan kita dalam menghadapi perjuangan ini tadi? Melawan hawa nafsu, melawan kedagingan, melawan perjuangan secara ekonomi, ya. Yang menguatkan kita adalah Tuhan. Nah, di ayat yang ke-10 tadi dikatakan di situ bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, artinya perjuangan kita yang kita jalani saat ini, ya, atau mungkin yang kemarin atau mungkin yang akan datang, itu yang menguatkan adalah Tuhan, ya. Lalu apa yang dapat kita lakukan ketika kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan tadi di dalam kekuatan kuasanya, yaitu adalah mengenakan senjata rohani. Nah, apa saja senjata rohani itu? Itu di Efesus tadi dikatakan di situ ada beberapa hal, ya, yang bisa kita terapkan untuk perjuangan kita. Yang pertama di situ ada di ayat yang ke-13 di sana dinyatakan 14, ya. Berdirilah dengan tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kemudian kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, jadi dalam Yesus ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita menerima keselamatan itu adalah dari Tuhan, bukan dari usaha kita sendiri. Ya. Kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan oleh Allah, menerima keselamatan itu adalah dengan iman. Nah, sehingga kesulitan penderitaan yang dialami oleh kita itu seharusnya, ya, kita bisa kuat untuk menghadapi. Nah, terkadang kita sebagai manusia ketika menghadapi permasalahan, ketika kita sedang berjuang menggapai apa yang kita inginkan, ya, ada banyak sekali di kanan kiri kita, ya, yang merongrong kehidupan kita, yang kemudian membuat kita ini kayak lemah, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tidak menerapkan ini tadi, maka kita akan ikut dengan arus dunia tadi. Kita akan lebih memilih ke hawa nafsu, memilih kedagingan itu, ya. Nah, sehingga di sini ayat ini menguatkan kepada kita supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Segala bentuk penderitaan, segala bentuk permasalahan yang kita hadapi, ya, itu harus kita hadapi dengan kuat di dalam Tuhan. Kemudian di ayat 10 tadi kan dinyatakan di situ tipu muslihat iblis itu adalah rancangan yang jahat. Nah, jadi supaya kita
tidak terlibat dengan rancangan yang jahat dari si iblis, maka kita harus kuat di dalam Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-10. Ya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, kemudian kita lihat satu persatu dari ayat yang ke 14 tadi. Kita mengikatkan pinggang, ya, kita mengenakan ikat pinggang. Nah, kalau ikat pinggang itu berarti untuk mengencangkan gitu ya. Nah, kalau kita pakai baju, pakai celana, pakai rok gitu, kalau kita pakai ikat pinggang kan lebih enak, ya, lebih kencang gitu. Jadi nggak mudah melorot ya, atau mungkin kalau tarik itu nggak mudah terbuka dan sebagainya. Nah, sama dengan kita ya, mengenakan ikat pinggang di sini berarti kita menjaga apapun yang dikerjakan kita dalam perjuangan itu tadi, ya, bersama-sama dengan Allah, bersumber akan kebenaran Allah. Jadi kita tidak melenceng dari apa yang Tuhan mau, tidak melenceng dari jalan Tuhan. Gitu. Kemudian tadi ada baju berbaju keadilan ya, baju besi. Nah, kalau baju besi itu kan kuat gitu. Nah, jadi di sini boleh diartikan bahwa kita mengenakan baju besi, baju keadilan itu adalah kebenaran Allah yang melekat di dalam diri kita. Supaya ketika kita menghadapi permasalahan, ya, kita tidak goyah, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kemudian berikutnya kita lihat di ayat yang ke-15. Efesus 6, tadi ayat yang ke-15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, yang ayat 15 ini, kakimu berkasutkan. Nah, kasut itu kan kaos kaki ya, alas ya, digunakan di kaki. Atau mungkin boleh dikatakan sepatu lah, gitu, sepatu. Mau berapapun harga sepatu, mau mewah sebagaimana mewahnya sepatu ataupun sandal, tetap dia dipakai di kaki, di bawah. Dia harus rela diinjak-injak. Ya. Nah, melalui ayat ini kita diharapkan ya, melalui kerelaan kita untuk memberitakan Injil. Karena ketika kita memberitakan Injil itu ada banyak hal yang terjadi di luar sana. Kadang kita menemukan medan yang aman-aman saja, medan yang rata. Ada juga menemui medan yang berat, yang tak terduga akan penderitaan maupun penolakan. Nah, maka dari itu, dengan kita menggunakan sepatu kerelaan tadi, dengan melandaskan diri kerelaan memberitakan firman Tuhan, kita bisa menjalani itu dengan kuat bersama-sama dengan Tuhan. Dengan bimbingan apa? Dengan bimbingan Roh Kudus. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai anak-anaknya itu berjuang sendiri. Tuhan selalu memperlengkapi kita, ya. Tuhan selalu ada di dalam diri kita, ada di sekitar kita. Kemanapun kita berjalan, bagaimanapun kita berjuangnya, Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Kemudian berikutnya di ayat 16 itu ada pergunakanlah perisai iman. Nah, inilah Bapak Ibu ya, yang harus kita terapkan adalah iman, yaitu perlindungan memadai diri kita sendiri supaya tidak terhasut oleh keinginan duniawi atau keinginan daging. Jadi kita tidak melenceng ke kanan ke kiri, tetapi kita harus selalu ada di dalam jalan Tuhan. Kemudian berikutnya di situ ada ketopong keselamatan. Nah, ketopong itu sebenarnya ada semacam topi. Ya. Topi itu berarti ada untuk perlindungan juga. Ya. Nah, jadi sebagai dasar keselamatan kita, ya, supaya kita berani maju terus di dalam Tuhan. Dalam memperjuangkan hidup kita, memperjuangkan kita memberitakan firman Tuhan, ya, itu harus ada ketopong keselamatan, gitu. Supaya kita nanti bisa berjuang ketika kita memberitakan firman Tuhan, kemudian kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Berikutnya kemudian di situ ada pedang. Pedang itu adalah senjata, ya, sebagai alat kita untuk berperang. Nah, kalau di sini tadi
diberikan oleh Allah, sehingga pedang ini bermata dua, bisa sebagai pendengar, bisa sebagai pembicara. Nah, sebagai pendengar dan pembicara di sini juga sama-sama mempunyai tugas, yaitu menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil, ya, supaya firman Tuhan itu sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, sehingga di situ kita boleh membawa umat-umat yang belum mengenal Tuhan kepada Tuhan. Nah, sehingga di sini kita harus berjuang, ya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, berjuang untuk diri kita pribadi juga, dan juga bisa berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi tidak terlepas dari kebenaran firman Tuhan, tidak terlepas dari kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Nah, jadi apa yang harus kita miliki sebagai orang percaya ketika kita berjuang, ya, memperjuangkan secara hidup kita pribadi maupun kehidupan secara rohani? Yang pertama tadi adalah kebenaran yang bersumber dari Allah. Kemudian dibarengi dengan keadilan. Yang kedua, itu kita harus memiliki tadi kerelaan memberitakan Injil. Kalau kita rela memberitakan Injil, ya, itu ada mahkota kehidupan yang nanti akan kita dapatkan, yaitu hidup bersama-sama dengan Allah, hidup bersama-sama dengan Allah. Ya, karena tugas kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan adalah tugasnya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita miliki ketika kita berjuang? Yang ketiga adalah iman dan keselamatan. Nah, tadi dikatakan di ayat yang ke 17, ya, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, firman Allah ini adalah sebagai dasar kita, ya, untuk kita mengimani apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, firman Tuhan dan senantiasa selalu berdoa. Jadi ketika kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan, jangan dilupakan untuk kita berdoa, karena doa itu adalah besar kuasanya. Doa orang percaya, doa orang yang diselamatkan oleh Allah itu adalah besar kuasanya, ya. Sehingga pada saatnya nanti ketika kita sudah berjuang bersama-sama dengan Allah, kita nanti akan mendapatkan, bisa meraih mahkota kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua itu meraih mahkota kehidupan dengan iman yang teguh. Nah, karena tadi hidup kita adalah perjuangan, ya, sebagaimana kita ada saat ini, ya, ini kita lalui dengan perjuangan, dengan penuh perjuangan. Penuh perjuangan ini pun tidak terlepas dari penyertaan Tuhan, tidak terlepas dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sehingga keberadaan kita itu tidak boleh meninggalkan Tuhan. Keberadaan kita saat ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada untuk kita di setiap saat. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hanya saja kita sebagai manusia kadang-kadang merasa jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak jauh. Kalau di nyanyian itu ada lagu, ya, Yesus hanya sejauh doa. Nah, jadi supaya Yesus tidak jauh, supaya Tuhan tidak jauh, maka kita harus berdoa, supaya kita bisa iman kita makin kuat, makin dalam, ya, kita selalu bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita bisa selalu terus mempertahankan iman kita. Sehingga pengetahuan kita, keterbatasan kita ketika kita menjadi manusia itu bisa kita andalkan kepada Tuhan, ya. Sehingga kita di sini Tuhan mengirimkan penolong untuk kita. Nah, Roh Kudus itu selalu ada di tengah-tengah kita, ada di samping kita. Hanya saja kita sebagai manusia kadang-kadang tidak menyadari itu, ya. Karena apa? Tadi kurang berdoa, kemudian iman kita lemah, ya.
protes kepada Tuhan. Jadi di situ kita mau curhat, mau protes kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan gitu. Nah di situ kita akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Nah ini adalah iman yang kuat. Nah kemudian kita ambil satu contoh yaitu Ayub. Kita tahu bagaimana cerita Ayub, bagaimana dia mampu mempertahankan imannya. Cerita Ayub itu keadaan Ayub itu begitu susah gitu ya. Sekalipun dia dilanda badai kehidupan yang sangat parah, terpuruk, tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia berserah diri kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sehingga lewat keteguhan imannya itu akhirnya apa? Allah atau Tuhan ya memulihkan kehidupan Ayub. Nah ini berlaku bagi kita semua saudara terkasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, permasalahan apapun, persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lengah iman kita. Kita tetap teguh di dalam Tuhan, ya, supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Entah kapan-kapannya Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kita. Kita tidak bisa memprediksi, tidak bisa tahu ya kapan Tuhan akan memulihkan hidup kita. Namun kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita ketika kita mengalami segala persoalan. Nah, kita harus mengimani bahwa tangan Tuhan selalu menopang, selalu menolong di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu dan bisa berjuang di dalam hidup kita, melakukan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian pada akhirnya kita nanti akan meraih mahkota kehidupan kita. Kita hidup bersama-sama dengan Allah. Nah, dari apa yang kita sampaikan pada sore hari ini, ada 3 hal yang mau saya sampaikan di situ. Bagaimana kita bisa menerima mahkota kehidupan itu? Yang pertama tadi, senantiasa kita harus hidup dengan iman. Iman kita harus kuat bersama dengan Tuhan. Kita jangan lupakan Tuhan sudah memberikan pertolongan. Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hidup kita. Kita ada sampai saat ini pun itu adalah pertolongan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak melepaskan atau menanggalkan iman kita atau tidak menanggalkan keyakinan kita. Nah, yang ini banyak terjadi saudara sekalian. Ketika kita mengalami persoalan, ada tawaran-tawaran dari luar yang lebih menggiurkan, ada tawaran dari luar yang lebih membuat kita nyaman, membuat kita enak. Terkadang ya, kita bisa melepaskan keyakinan kita, terkadang bisa melepaskan iman kita. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan, supaya kita nanti boleh meraih mahkota kehidupan, boleh meraih hadiah dari Tuhan. Yang ketiga, tidak boleh mengundurkan diri dari persekutuan bersama Tuhan. Nah, jadi iman kita harus kuat. Kemudian yang kedua tadi tidak melepaskan iman kita. Yang ketiga adalah tidak melepaskan diri atau tidak mengundurkan diri dari persekutuan-persekutuan. Nah, karena apa? Dengan persekutuan itu menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, ya, supaya kita bisa berjuang di dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, kalau kita melepaskan persekutuan, ya, kita akan merasa hampa, kita merasa kosong. Nah, kemudian ketika terjadi masalah persoalan, kita nggak mampu berjuang, kita nggak mampu bertahan. Akhirnya apa? Tadi melepaskan keyakinan. Nah, itu sudah banyak terjadi di luar sana, ibu-ibu sekalian dan saudara sekalian. Kita berharap, ya Tuhan berharap, dan kita juga selalu berharap supaya kita tetap selalu ada di dalam satu persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa 1-2 orang berkumpul, ya, bersekutu dalam namaku, maka di situ Tuhan akan hadir di kita, menguatkan di dalam hidup kita. Jadi sore hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita menghadapi hari-hari ini, menghadapi perjuangan hidup kita ini dengan iman
iman yang kuat, kemudian kita selalu mengandalkan Tuhan dan bersenjatakan rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada diri kita, ya, supaya kita bisa meraih mahkota kehidupan di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang boleh disampaikan pada sore hari. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sedikit ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan boleh meresap dalam hidup kita. Kita akan tutup firman Tuhan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, kami boleh selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan, selalu menguatkan iman kami kepadamu Tuhan, sehingga kami tidak lengah, kami tidak lupa akan Engkau Tuhan, dan kami selalu percaya dan yakin bahwa Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan, sebagaimana kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu topang kami, Engkau selalu bantu kami Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang terjadi pada kami itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Kami juga percaya bahwa semua kesulitan, semua permasalahan yang kami hadapi itu selalu ada jalan keluar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang pada sore hari ini belum sempat hadir Tuhan. Biarlah Engkau boleh dengan satu persatu Tuhan, yang sakit Engkau boleh sembuhkan Tuhan, yang kesusahan bila Engkau beri kehidupan Tuhan, yang kesulitan ekonomi Tuhan biar Engkau cukupkan, dan yang saudara kami yang lain Tuhan yang kami jauhkan dari Engkau Tuhan, yang menghindari persekutuan dengan Engkau Tuhan, biar Engkau juga boleh kuatkan, Engkau boleh tarik kembali ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka boleh bersekutu dengan-Mu bersama-sama dengan kami di lain hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kembali ke rumah kami masing-masing, dan Engkau boleh tuntun kami Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan dengan perjalanan Tuhan, sampaikan ke rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada sore hari dan pada sore hari yang selesai. Sebentar untuk ibu-ibu sekalian boleh bertahan karena ada beberapa hal yang mau disampaikan, terutama tadi ada pesan dari Ibu Seksi Konsumsi Natal. Kita akan bahas sebentar untuk konsumsi kita. Terima kasih untuk waktunya, saya kasih ke Ibu Nasi. Oke.